Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Menilo. Nah, Sunan Bonang merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan ibunya seorang putri dari Adipati Tuban, yakni Arya Tejo. Sunan Bonang merupakan kakak dari Raden Kosim, atau dikenal sebagai Sunan Derajat. Raden Maktum Ibrahim adalah nama kecil Sunan Bonang yang diberikan oleh ayahanda beliau. Bahkan di masa mudanya pernah melakukan perjalanan yang jauh. Untuk apa? Untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Jadi melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bahkan Sunan Bonang juga pernah menyeberang dia ke daerah Pasai. Waktu itu adalah Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di Aceh, untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishak bersama dengan Raden Taku, atau dikenal dengan Sunan Giri. Para mothers Nusantara di mana saja berada, sekembalinya dari riyadhah, usaha untuk meningkatkan keilmuan, baik itu ilmu lahir ataupun ilmu batin, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang. Sunan Ampel yang ayahnya ini memerintahkan kepada Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, pesisir Jawa, daerah pantai. Nah, di Tuban ini Sunan Bonang kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren, sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan adat dan kebiasaan orang-orang Jawa. Apa kebiasaan orang-orang Jawa dan adat istiadatnya? Yaitu sering lagon-lagon, nembang. Makanya Sunan Bonang itu ya, berdakwah itu melalui strategi lagu, merenung dan memikirkan. Isi lagu itu adalah renungan dan pemikiran yang tersirat akidah, tauhid serta syariat. Makanya Sunan Bonang ini sangat pandai memainkan wayang dan alat musik gamelan, yaitu bonang. Kenapa Raden Maktum Ibrahim itu dijuluki Sunan Bonang? Ya karena beliau itu sangat lihai dalam memainkan bonang. Bonang itu suaranya neng dong neng dong neng dong neng dong neng dong neng neng dong neng dong neng 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 dong neng dong neng. Nah, gitu. Itu suara bonang. Beliaulah yang menciptakan bonang. Beliaulah yang mengedepankan adat orang Jawa yang disentuh dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu tidak ada pertumpahan darah di tanah Jawa waktu itu, tidak ada. Kenapa? Karena beliau sangat tahu bagaimana cara pendekatan atau approachment dari seorang Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang sangat lihai sehingga mencari celah-celah di masyarakat itu beliau cerdik. Akhirnya beliau memulai menarik perhatian masyarakat waktu itu dengan gending dan tembang yang berisikan pesan-pesan Islam, yang berisikan syariat-syariat Islam, yang berisikan akidah Islam. Dan akhirnya suara yang keluar dari bonang dan tembang yang berisi pesan-pesan Islami yang dimainkan oleh Sunan Bonang sangatlah indah, sangatlah menyentuh jiwa spiritual dan kebatinan dari masyarakat Jawa waktu itu. Sehingga para masyarakat, orang-orang Jawa, para rakyat jelata itu semakin penasaran dengan Islam. Apa sih isi dari Islam? Kok sebegitu enaknya? Apa sih isi Islam kok sangat menarik perhatian?
Makanya salah satu tembang yang dibawakan Sunan Bonang dan masih eksis sampai saat ini adalah Tombo Ati. Tombo ati iku limo sawarnane. Nyanyian Tombo Ati atau tembang Tombo Ati ini mengadopsi dari keterangan dari kitab Kifayatul Atqiya bahwa dawaul qalbi khamsatun, tombone ati itu ada 5. Ini disaji dan dirangkum dalam sebuah lagu tembang yaitu Tombo Ati. Sehingga nama Sunan Bonang diberikan karena kepiawaiannya memainkan alat musik yang bernama bonang. Para Madrasah Nusantara di mana saja berada, selain memainkan gamelan, Sunan Bonang juga pandai mendalang. Beliau mengubah lakon wayang. Lakon wayang yang semula dewa, kayangan dewa dirubah dengan apa? Dengan lakon Islami yang juga memiliki pesan-pesan agama. Sehingga semakin banyak masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang. Sing seneng wakeh. Sunan Bonang menyisipkan banyak pesan melalui pertunjukan wayang. Nah, Sunan Bonang pun berkelana dan berkeliling untuk menyebarkan ajaran Islam. Bahkan Sunan Bonang menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam mendirikan Masjid Demak. Jasa-jasa Sunan Bonang banyak, sangat membantu masyarakat dalam mencari sumber air di tempat-tempat kering dan gersang. Beliau juga yang merencanakan musyawarah para wali untuk mengganti Sunan Ampel yang wafat. Sunan Ampel yang juga merupakan ayahanda Sunan Bonang. Sunan Bonang pun juga ahli dalam bidang pendidikan. Catatannya terangkum dan dikenal dengan Suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Para Madrasah Nusantara di mana saja berada, mungkin itu yang perlu kita sampaikan terkait dengan Sunan Bonang. Semoga dapat memberikan wawasan yang luas, tambahan wawasan yang baik. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat. Tetap semangat. Salam Madrasah Nusantara di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.